Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya dari kitab Syarah Bulughul Maram karya Syekh Taufiq Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas keterangan dari beliau yang berkaitan dengan hukum qiraatul Quran lil junubi wal haid, hukum membaca Al-Quran bagi orang yang junub dan orang yang haid, orang yang haid. Gimana kesimpulannya Ahmad? Orang yang junub dan orang yang haid, kesimpulannya bolehkah dia membaca Al-Quran atau gimana rinciannya? Irfa sautak. Angkat suaranya. Gimana rinciannya? Orang yang junub dan orang yang haid tentang membaca Al-Quran. Boleh atau tidak? Push up lah 25 kali. Imam, gimana? Ada kerinciannya atau apa? Anda jawab nggak boleh. Ada ketentuan? Itu bilang boleh kena push up, dia jawab nggak boleh. Bisa kena push up juga. Apa? Nah, push up lah juga 30 kali. Faza. Orang yang junub dan orang yang haid. Hitung 30 kali, Imam. Faza? Walaupun tanpa menyentuh mushaf gitu, haram membaca Al-Quran bagi orang yang haid, orang yang junub, walaupun tanpa menyentuh mushaf. Terus? Pendapat kedua, tidak haram bagi orang yang haid, orang yang junub untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Terus yang antum kuat yang mana? Atau yang lebih dikuatkan oleh Syekh Taufiq? Sudah aja, tidak apa-apa. Masih di lengkapi Wandi.
keadaan tersebut bagi orang yang haid itu seperti mengaji maka boleh tidak. Ya. Fal khulasah ya, hukmu qiraatil Qur'an lil junubi wal haid fihi khilafun bainal ulama. Fal jumhur ala annahu yahrum lil junub wal haid qiraatul Qur'an walau bi ghairi mashil mushaf. Wa dhahaba ba'dul ulama minhum Ibnu Abbas wa Sa'id bin Musayyab wa Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Al-Bukhari, Ibnu Jarir, At-Tabari, wa huwa madhhab Zahiriyah anna qira'atul Qur'an lil haid wal junub la yahrum. Ya. Wal qaul al-awwal wa tsani lahu adillah. Wa Syekh Taufik Al-Ba'dani hafizahullah taala rajjaha binisbah li al-junub fal ahwat ay yaghtasil li'anna al-muddah qasirah wa binisbah li al-haid jaza laha qiraatul Qur'an idza du'iyatil hajah, kalau memang ada hajat yang menuntut, ya, kata tadris wal muraja'ah wa ghairi dzalika min al hajat. Jelas ya? Tadi. Kita lanjutkan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ay ya'ud falyatawadda bainahuma wudu'an, rawahu Muslim. Zadal Hakim fa innahu anshatu lil 'aud. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, apabila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, maksudnya menggauli istrinya, kemudian dia ingin untuk mengulanginya lagi, maka hendaklah dia berwudu di antara kedua jima' tersebut, ya. Rawahu Muslim. Zada Al-Hakim fa innahu anshatu lil 'aud. Al-Hakim menambahkan karena hal tersebut lebih membuat semangat untuk mengulangi, ya. Seperti itu. Ini di antara obat kuat. Amat ketawa-tawa dia. Nanti kena push up lagi. Jadi kalau ada orang hubungan suami istri udah kelar, pengen nambah ronde kedua, nah, dianjurkan untuk berwudu. Ya. Takhrijul hadis. Haditsu Abi Hurairah rawahu Muslim wa zadahu Al-Hakim wa Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi fa innahu anshatu lil 'aud. Ada tambahan. Ya, hadis ini riwayat Muslim, namun ada tambahan dari Al-Imam Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi menyebutkan riwayat tambahan fa innahu anshatu lil 'aud. Itu lebih membuat semangat. Wa sahih annaha ziyadatun ghairu mahfuzah. Namun kata Syekh Taufik, ini ziyadah ghairu mahfuzah. Enggak mahfuz. Lawan dari mahfuz apa? Syadz. Fa aktsaru man rawa hadzal hadis la ya'ti biha. Mayoritas perawi-perawi yang meriwayatkan hadis ini tidak membawakan lafaz ini tadi. Ada fil fiqhul hadis, fikih hadis ini. Mas'alatun al-wudu liman arada al-auda lil jima'. Hukum wudu bagi orang yang menginginkan al-audah, menginginkan ngulangi untuk hubungan badan. Mazhabul Zahiriyah wa ba'dul Malikiyah, mazhab Zahiriyah dan sebagian ulama Malikiyah, anna man jama'a wa arada ay ya'uda marra tsaniyah wa lam yaghtasil yajibu alaihi ay yatawadda. Bahwasannya orang yang jamaah menggauli istrinya dan ingin melakukan pengulangan kali yang keduanya, walam yaghtasil, dan dia belum mandi, yajibu alaihi ay yatawadda, maka wajib bagi dia untuk berwudu lagi. Itu mazhab Zahiriyah, dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat kalau ada hubungan badan suami istri,
Udah kelar ronde pertama, mau ngulang ronde kedua, tapi belum mandi janabah, maka wajib bagi dia untuk berwudu. Sehingga menurut Zahiriyah dan Ba'dul Malikiyah, wudu itu wajib bagi orang yang ingin ngulangi. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ay ya'uda falyatawadda." Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan kalau salah seorang dari kalian mendatangi istrinya ingin mengulangi, maka hendaklah dia berwudu. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil wudu. Di sini Rasul memerintahkan untuk berwudu. Liman arada al-auda fil jima', bagi orang yang ingin mengulangi hubungan. Wal amru yaqtadil wujub. Yang namanya perintah mengandung konsekuensi apa? Wajib. Di sini kata Rasul, idza arada ahadukum ayyauda falyatawadda. Kalau pengen ngulangi, berwudu. Nah, itu kan perintah. Al aslu fil amri lil wujub. Sedangkan wa jumhur ahli ilmi yarawna annahu la yajibul wudu ala man jama'a wa arada ayyauda marra tsaniyah wa lam yaktasil. Sedangkan kata jumhur, mereka berpandangan tidak wajib untuk berwudu bagi orang yang menggauli istrinya kemudian ingin mengulangi kali yang berikutnya, tidak wajib. Li'annal amra fil hadis lil istihbabi faqat. Dikarenakan perintah pada hadis tersebut cuman bermakna sunnah saja. Fa arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyurshidal mujami' ila ma huwa anfa'u lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma sekedar ingin menuntun, membimbing bagi orang yang menggauli istrinya untuk mengerjakan sesuatu yang lebih bermanfaat. Fa idza arada al-auda lil jima' fal anfa'u lahu ayatawadda. Kalau dia ingin mengulangi jima', maka yang lebih afdol bagi dia berwudu. Liyahsul lahu minan nishat wal quwwah ma yu'inuhu 'alal jima' marra tsaniyah ba'da dha'fi al-hasil lahu minal jima'il awwal. Supaya apa? Supaya terwujudkan, terhasilkan kekuatan dan rasa semangat yang bisa membantu dia untuk mengulangi jima' yang kedua kalinya setelah mengalami kelemahan yang terhasilkan pada jima' pertama. Loyo dia, lemes, KO. Dengan wudu semangat, naik lagi itu level energinya tadi. Wa dzukirat hadzal illah fi hadits Abi Sa'id fa innahu anshatu lil 'aud. Wa ma kana kadzalik fayakunu lin nadbi la lil wujub wa huwa ar-rajih. Kata Syekh Taufiq Al-Ba'dani hafizahullah taala, beliau mengatakan disebutkan illah. Apa alasannya? Apa alasan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ulangi lagi? Apa alasan Rasul memerintahkan untuk berwudu bagi yang ingin ulangi? Apa alasannya? Fa innahu ansyat lil 'aud. Karena dengan wudu tadi bisa menambah semangat, gitu loh. Nah, ilahnya tujuannya apa? Untuk nambah semangat. Nambah semangat itu perkara apa? Dunia atau perkara dunia kan? Bukan perkara agama, bukan perkara akhirat. Itu perkara dunia. Ya. Jelas ya? Fayakunu linnadbi, sehingga itu hukumnya cuma sunnah saja, bukan menunjukkan apa? Kewajiban. Wa huwa ar-rajih. Jelas? Dan itu pendapat yang rajih. Wallahu ta'ala. Ya. Masih ada waktu, mungkin kita lanjutkan pelajaran